this meeting. Okay, good afternoon everyone. Welcome to English for Tourism Industry class. Selamat datang di kelas bahasa Inggris untuk industri pariwisata. In today's material, we are going to learn about how to handle complaint. Kita akan belajar tentang cara mengatasi atau menangani komplain. Ya. Jadi dalam pekerjaan, apapun itu lininya, pasti terutama untuk yang pelayanan. Ya. Lini-lini pekerjaan pelayanan gitu ya, pelayanan publik seperti misalkan PNS gitu ya, di kantor-kantor pemerintahan, kayak di Sdukcapil ya, terutama yang untuk melayani masyarakat, seperti pembuatan KTP di Sdukcapil, atau pelayanan publik seperti di puskesmas gitu ya, itu kan nanti bersinggungan langsung dengan konsumen gitu ya, terutama termasuk di dalamnya juga ini pariwisata gitu ya, kan bersinggungan langsung dengan wisatawan, dengan turis. Kalau di industri perhotelan ya nanti bersinggungan dengan tamu hotel gitu ya. Nah pastinya di lini-lini pelayanan publik seperti ini, semaksimal apapun gitu ya performa kita, tetap ada saja miss-nya gitu. Pasti ada sesuatu yang entah keliru, entah terlewat gitu ya. Ketika kita bekerja dalam tim, bisa jadi teman rekan kerja kita yang keliru, lalu komplainnya dikenakan ke kita gitu ya, itu juga bisa terjadi. Nah, yang paling penting adalah sebagai pelaku di industri hospitality ya, hotel dan pariwisata pada umumnya, we have to be able to handle complaints gitu ya. Jadi teman saya sedikit sharing, teman saya itu ada yang sempat menjadi tenant relation di apartemen utara di Jalan Kaliurang itu ya, ada apartemen namanya Utara. Teman saya sempat menjadi tenant relation yang mengatur menangani komplain-komplain dari penghuni apartemennya. Jadi waktu itu masih berfungsi sebagai apartemen saja. Kalau sekarang sudah ada hotelnya, Pulang ke Utara. Itu adalah hotel yang satu gedung dengan apartemennya itu. Ketika teman saya menjadi tenant relation di situ, dia beberapa bulan kemudian resign gitu ya, karena tidak kuat. Tidak kuat kenapa? Karena menerima banyak komplain gitu ya. Komplain terhadap, bukan dianya yang dikomplain, tetapi terhadap fasilitas, manajemen, dan lain-lain gitu ya, terutama apartemen Utara itu apartemen yang paling mewah gitu ya di Jogja. Jadi yang bisa membeli unit di sana, yang menghuni apartemen tersebut juga dari kalangan atas sehingga gitu ya. Jadi mereka orang-orang kelas atas membayar mahal, mereka they expect excellent service gitu ya. Jadi mereka karena sudah membayar mahal, mereka tentu saja mengharapkan pelayanan yang maksimal gitu ya, fasilitas yang ada cacatnya gitu ya kasarannya. Tapi karena teman saya ini lulusan dari pendidikan bahasa Perancis UNY gitu ya, jadi dia sebenarnya harusnya menjadi guru gitu ya, dan tidak mendapat penataran atau pengalaman sebagai pekerja di bidang pelayanan publik gitu ya, walaupun sebenarnya guru kan juga melayani publik ya, murid dalam jumlah banyak juga itu adalah publik sebenarnya. Tapi dia tidak memiliki bekal itu sehingga tidak kuat dan akhirnya resign. Sehingga sebenarnya diperlukan juga gitu ya kemampuan dalam menangani komplain, bukan hanya dalam menyelesaikan komplainnya gitu ya, menyelesaikan masalah yang dikomplain, tetapi juga dalam menerima komplain itu sendiri dan menghadapi ketika konsumen atau turis, wisatawan, penghuni hotel itu komplain terhadap kita petugas hotel ataupun petugas pariwisata gitu ya. Sebenarnya yang pertama yang harus kita pahami adalah what is a complaint. Apa sih komplain itu? Gitu ya. Komplain adalah hal yang biasa terjadi ketika apa yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. So there's something miss from the expectation and the reality. Gitu ya. Jadi seperti contoh mudahnya adalah ketika kenalan gitu ya dengan orang melalui sosial media. Di sosial medianya
cantik, cakep gitu ya, kulitnya putih, mulus, ternyata kok di aslinya berbeda dengan apa yang difoto gitu ya. Itu kan berarti ada kesenjangan antara ekspektasi dengan realita gitu ya. Nah, inilah hal-hal seperti ini yang tentunya nanti menimbulkan komplain kita, terutama ketika berbicara industri. Tentu saja ada uang yang dikeluarkan gitu ya, ada uang yang dikeluarkan dan ada uang yang diterima, sehingga yang mengeluarkan uang ini bisa mengkomplain orang yang menerima uang. Artinya adalah wisatawan atau pengunjung hotel, tamu hotel, kepada pekerja hotel atau pekerja di industri pariwisata gitu ya. Komplain bisa dilontarkan beragam gitu ya. Cara melontarkan komplain dari turis wisatawan itu sangat beragam. Mulai dari yang sopan hingga yang komplain secara kasar, dan tentunya kita harus siap menanganinya. Jadi whatever the situation is, we have to be ready to handle complaint gitu ya. Jadi misalkan kita sedang bad mood gitu ya, atau sebenarnya kita juga bayarannya kecil gitu ya dari pekerjaan kita, tetapi kok komplainnya bertubi-tubi, itu tetap we have to remain respectful. Kita harus tetap calm gitu ya, tetap tenang ketika menghandle komplain. Misal contoh komplain gitu ya, ketika ada seorang tamu yang memesan suatu makanan di restoran, namun apa yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Tamu ini tentunya tidak akan langsung nyelonong ke dapur dan bertemu dengan chefnya atau cooknya gitu ya. Dia tidak akan langsung bertemu kokinya. Tapi tentu saja dia akan komplain ke misalkan waiter atau waitress yang ada di restoran, atau kepada front officer yang ada di front office gitu ya, di bagian receptionist. Jadi dia tidak akan langsung. Nah, kita gitu ya sebagai penerima komplain, kita ini bukan kita yang melakukan kesalahan, tetapi kita yang menerima komplain gitu ya. Jadi harus siap juga gitu menerima situasi-situasi seperti ini, terutama ketika kita berada di lini depan gitu ya. Artinya kita yang bertemu langsung first hand dengan tamu atau turis. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika menerima komplain gitu ya. Ketika menerima komplain, yang pertama adalah attentiveness. Jadi kita harus memperhatikan orang si pemberi komplain gitu ya. Jadi menerima atau mendengarkan komplain requires attention. We have to pay full attention. Kita harus memperhatikan betul-betul pada si orang yang komplain ini gitu ya. Along with genuine sensitivity and substantiation. Jadi kita harus sensitif juga gitu ya. Jangan misalkan ketika ada tamu komplain gitu ya, makanan yang dia pesan, misalkan nasi gorengnya kurang asin, lalu dia komplain kepada kita, lalu kita malah menanggapi, ya udah tinggal ditambahin garam aja, repot amat. Tidak bisa seperti itu gitu ya. Ini adalah komplain yang harus kita terima, dan komplain tersebut nantinya dijadikan pelajaran gitu ya, agar mungkin nanti di meja disediakan garam gitu ya, sehingga kalau kurang asin ya sudah langsung ditambahi garam sendiri. Jadi tidak perlu meminta dan tidak perlu komplain tamu ini gitu ya. Ketika menerima komplain, we have to listen attentively. Jadi kita harus mendengarkan dengan memperhatikan gitu ya. Dan sambil mendengarkan, we also have to make eye contact. Kita juga harus ada kontak mata gitu ya, antara kita dengan si pemberi komplain. Mimik wajah kita juga harus serius gitu ya, jangan sampai seperti tadi contohnya merendahkan gitu ya, udah tinggal tambahin garam aja repot amat, tidak bisa seperti itu gitu ya. Atau misalkan ketika kita bekerja di hotel misalkan yang bintang 3 atau bintang 2 gitu ya, tapi ketika dikomplain tamu gitu, malah respon kita ya udah lo juga bayar cuma berapa gitu ya, ribet amat mau fasilitas yang mewah, nggak bisa kayak gitu. Tidak bisa seperti itu gitu ya. Jadi harus tetap muka kita mencerminkan gitu ya, kalau kita mendengarkan dan akan menanggapi dan menangani masalah yang dikomplainkan oleh tamu atau wisatawan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Lalu postur tubuh kita juga gitu ya. Jadi misalkan kita berada di reception desk gitu ya, tamu berada di seberang kita gitu kan, nanti ada penghalang biasanya di reception itu kan,
ada seperti mimbar gitu ya, lalu ketika tamu komplain malah kita mendengarkan seperti ini gitu ya, seperti dengerin orang curhat atau mendongeng, itu juga tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus tegak dan respectful gitu ya. Kalau di depan kita ada komputer, ada keyboard, tangan kita malah jangan sambil mengetik gitu ya, dan sambil melihat ke komputer, tidak boleh. Kita harus menghentikan dulu pekerjaan yang kita lakukan dan memperhatikan kepada orang yang memberikan komplain. Jadi avoid any temptation to interrupt or interject, gitu ya. Lalu kita juga tidak boleh memotong ketika tamu atau wisatawan sedang menjelaskan gitu permasalahan yang dikomplainkannya, gitu ya. Kita tidak boleh menyela, menjeda gitu ya. Jadi harus dengarkan dulu, kalau mereka panjang ya sudah biarkan saja kita dengarkan tanpa harus tanpa memotong gitu ya, memotong walaupun misalkan tujuan kita untuk menjelaskan seperti ini tidak boleh. Kita jelaskan setelah tamu kita selesai dengan komplainnya gitu ya. Jadi ketika kita menjelaskan, kita itu tahu permasalahan utuhnya seperti apa gitu ya. Lalu berikutnya adalah identify with the hotel, with the guest gitu ya. Jadi kita juga harus, artinya identify di sini bukan mencari tahu siapa tamu yang komplain ini gitu ya, tetapi kita mencoba, we have to try to put ourselves in their shoes, in their position. Kita harus memposisikan diri bagaimana kalau kita yang berada di posisi turis tersebut gitu ya, apakah kita akan komplain juga atau tidak gitu ya. Jadi kita bisa mencoba merasakan gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan komplain, mencoba menangani, posisikan seolah-olah orang yang komplain tersebut ada di diri kita sendiri atau orang terdekat kita, gitu ya. Sehingga biasanya ketika menanggapi sebuah komplain, I am sorry saja tidak cukup, gitu ya. Tapi kita harus misalkan menambahkan I'm so sorry for your experience, I'm so sorry for misalkan the lack of salt gitu ya. I'm so sorry that your fried rice is not salty enough. Bisa seperti itu gitu ya. I'm so sorry. Misalkan ada tamu yang komplain kamar yang dia tempati kurang bersih gitu ya. Misalkan I'm so sorry that the cleanliness in your room is not up to your standard. Mohon maaf apabila kebersihan kamar yang Anda tempati tidak sesuai standar yang Anda harapkan gitu ya. Jadi meminta maaf itu bukan berarti kita sendiri yang meminta maaf gitu ya, karena kan belum tentu juga itu kesalahan kita. Tetapi kita minta maaf on behalf, artinya adalah atas nama hotel atau tempat kita bekerja. Jadi misalkan kalau kita bekerja di kantor pariwisata gitu ya, misalkan di information center, kita meminta maaf kalau misalkan informasi yang diberikan kurang jelas gitu ya. Misalkan kalau di Malioboro ada, tetapi saya rasa juga banyak yang kurang menggunakan gitu ya. Kalau di luar negeri, contohnya saya pernah di KL, itu di ruas-ruas jalan banyak sekali information center, ada petugasnya. Kita bisa menanyakan misalkan public restroom gitu ya, kamar kecil, kamar mandi, toilet umum gitu ya di sebelah mana, itu kita bisa menanyakan. Kalau di Malioboro saya rasa tidak ada gitu ya, itu kan kurang jelas gitu ya. Nah, kita bisa ketika ada turis yang menanyakan atau komplain, kita bisa meminta maaf atas nama tempat kita bekerja gitu ya. Walaupun karena kemungkinan sebagian besar ketika kita bekerja di front line gitu ya, artinya front office, receptions, concierge gitu ya, belum tentu kesalahan yang dikomplainkan itu milik kita. Bisa jadi kesalahan ini merupakan tanggung jawab dari divisi lain, tetapi karena kita yang bertemu langsung dengan tamu, dengan wisatawan, sehingga komplain tersebut disampaikan ke kita gitu ya. Nah, kita harus bisa menempatkan diri bagaimana kalau kita atau orang-orang terdekat kita adalah orang yang komplain gitu. Tentu saja kita ingin permasalahan yang dikomplainkan tersebut segera ditangani gitu ya. Lalu ketika menerima komplain, we also have to assess it. Kita harus menilai gitu ya.
menilainya misalkan in a proactive manner, substantiate any circumstance or issues that are adversely impacting the guest experience. Kita lihat gitu ya, secara proaktif, secara aktif kita lihat isu apa sih yang mempengaruhi pengalaman tamu gitu ya. Misalkan liftnya tidak jalan gitu ya, tidak mati, atau misalkan ada beberapa hotel kan yang ketika akan menggunakan lift itu harus menggunakan kartu akses, dan kartu akses tersebut hanya bisa digunakan menuju lantai di mana kamar tamu ini berada gitu ya. Lalu berikutnya kita juga harus menilai in a visible fashion. Fashion di sini bukan baju tetapi cara gitu ya. In a visible way, promptly advise this guest that a solution to the problem will be sought. Jadi ketika kita menerima komplain, kita juga sampaikan gitu ya. Komplain ini sudah kita terima dan akan ada solusinya gitu. Kita carikan solusinya. Berikutnya display sensitivity and inquire of the guest if any form of temporary comfort or convenience may suffice while the complaint receive attention. Jadi kita juga ketika misalkan sebuah komplain gitu ya, ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Misalkan ketika kamar seorang tamu komplain kamarnya kurang bersih atau bau gitu ya, tentu saja bagian housekeeping membutuhkan waktu untuk membersihkan. Ketika kamar tersebut dibersihkan, kita bisa menyarankan tamu, untuk menunggu di bar atau di lounge atau di restoran gitu ya. Lalu juga misalkan kita bisa apa yang bisa kita berikan gitu ya. Jadi artinya selama permasalahan diselesaikan, jangan sampai tamu atau wisatawan menunggu dengan tangan kosong gitu. Misalkan ketika kita bekerja sebagai tour guide, harusnya jadwal jam segini turis ini harus berjalan, jadwal yang dijadwalkan adalah ke wisatawan daerah wisata ini, tetapi transportasi misalkan belum ada gitu ya, belum tiba. Nah, karena terkena macet dan lain-lain, nah kita harus mengalihkan perhatian dari para turis gitu ya, agar tidak fokus kepada menunggu alat transportasi ini, tetapi kita bisa menunjukkan hal-hal menarik yang ada di daerah situ gitu ya, atau bisa kita menawarkan jajanan atau minuman lokal yang kemungkinan turis ini akan menarik gitu ya. Kalau memungkinkan gitu ya, ketika kita menawarkan sesuatu gitu ya, selagi solusi itu ditawarkan, ya sudah berikan apa yang tamu minta gitu ya. Misalkan ketika kamarnya kurang bersih, lalu tamu ini kadang ada juga gitu ya tamu-tamu yang dikasih hati minta jantung gitu ya. Jadi ketika dia komplainnya diselesaikan, tetapi dia malah meminta hal yang lain. Misalkan meminta okay, while the room is being clean, I would like to wait on the pool with a glass of orange juice. Misalkan ketika selagi kamar yang saya tempati dibersihkan, saya mau menunggu di pool dengan orange juice. Artinya nanti hotel memberikan minuman gratis bagi si tamu ini gitu ya. Ya itu kan masih memungkinkan gitu ya. Orange juice is easy to make, it doesn't cost much gitu ya. Orange juice gampang dibuat, harganya juga tidak terlalu mahal. Ya sudah, ketika si tamu ini menunggu selagi kamarnya dibersihkan, dia akan menunggu di pinggir kolam renang, berikan saja orange juice itu gitu ya. Lalu misalkan, tapi apabila if the interim request, artinya adalah request temporary, itu tidak mungkin untuk diberikan, kita harus menyarankan alternatif solusi lain gitu ya yang tersedia. Misalkan ketika kamarnya kotor lalu minta dibersihkan, si tamu ini malah melunjak gitu ya, minta diskon. I would like a 50% discount gitu ya. Ya tidak bisa gitu ya. Mau 50%-nya mau kalian sendiri sebagai pegawai hotel yang bayar, kan tidak mungkin. Artinya kita bisa menawarkan hal-hal lain gitu ya, misalkan
I'm so sorry, we cannot do that, but here's a 20% discount for your next stay. Ya, artinya kita mohon maaf sekali hal tersebut tidak bisa kita berikan, tetapi kita bisa memberikan voucher diskon 20% untuk kunjungan Anda berikutnya. Bisa seperti itu. Jadi kita cari hal lain yang memungkinkan yang harus diterima. Nah, agar tahu hal apa saja sih yang mungkin untuk kita berikan selama komplain tersebut, itu nanti ada hal-hal yang harus kita pahami. Apa kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki dalam menghandle komplain. Oke, berikutnya setelah menilai komplainnya ini seperti apa gitu ya, kita cari akar permasalahannya. Root the complaint. Jadi seringkali ya seperti tadi saya ungkapkan bahwa jika kita bekerja di front office, reception, concierge, ya kadang atau banyak sekali kasus-kasus yang dikomplainkan itu masalahnya adalah dari divisi lain. Nah, kita harus mencari gitu ya. Kita harus mencari akar permasalahannya ini di mana gitu ya. Quickly categorize the complaint to its origin gitu ya. Jadi kita lihat akar permasalahannya ini dari divisi mana gitu ya. Apakah dari bagian essential atau amenity atau service. Essential ini misalkan di bagian seperti security gitu ya, elevator atau lift, atau di bagian amenity. Amenity ini seperti anduk gitu ya, spray dan sabun, shampoo, toothpaste ya, pasta gigi. Atau di bagian service. Service ini misalkan bagian restoran gitu ya, bagian front office. Ini dari divisi mana sih masalahnya gitu ya. Lalu kita tentukan how the complaint ranks in severity. Kita tentukan tingkat kefatalan komplainnya gitu ya. Kalau misalkan di industri perhotelan ada cicak gitu fatal gitu ya. Ada cicak di kamar itu fatal. Ada kecoa itu lebih fatal lagi. Ada tikus itu paling fatal. You can even get a free room gitu. Mungkin kalian bisa dapat free room kalau di kamar yang kalian tempati ada tikus ya. Tapi tergantung juga ya kamarnya seperti apa. Ada nyamuk itu masih bukan wajar ya, tetapi ya masih rendah lah gitu ya tingkat keparahannya, tingkat parah komplainnya. Kalau ada misalkan dari nyamuk, lalu cicak, lalu kecoa, lalu tikus, itu udah parah sekali gitu ya. Lalu tentukan the best course of action to seek a resolution. Kita tentukan jalur apa yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Nah, dalam menentukan ini, kita bisa contemplate if such complaint is within the scope of the front desk. Kita lihat apakah masalah yang dikomplainkan ini itu bisa diselesaikan melalui kita sebagai reception saja atau tidak gitu ya. Kalau misalkan atau membutuhkan a more extensive or external option, artinya adalah masalah ini harus dibawa ke divisi yang lebih atas gitu ya. Artinya misalkan kita sebagai front officer harus menghubungi atau meminta solusi ke manajer kita gitu ya, ke atasan kita. Jadi setelah kita cari akarnya, kita tentukan tingkat parahnya, tingkat fatalnya komplain tersebut, lalu kita kira-kira apa yang terbaik gitu ya, jalan keluar terbaik untuk memecahkan komplain ini. Tetapi kalau itu di luar kuasa kita sebagai front desk atau customer service, kita harus meminta bantuan atasan kita. Lalu yang terakhir, delegate a complaint to the appropriate resource. Nah, kalau kita sudah mengkategorikan tingkat fatalnya gitu ya, atau akar dari permasalahannya ini dari divisi mana gitu ya. Kalau misalkan tadi makanan, tentu saja itu bagian kitchen gitu ya. Sehingga harus komplain ini harus kita sampaikan juga ke bagian kitchen gitu ya. Tidak cukup
Kita terima komplainnya, kita selesaikan, kita berikan tamunya pengganti gitu ya. Tetapi tidak kita sampaikan kepada bagian kitchen, dan tentunya nanti masalah-masalah yang berakar dari bagian kitchen artinya berhubungan dengan makanan akan ada lagi dan ada lagi gitu ya, sehingga harus diselesaikan. Lalu kalau misalkan ini membutuhkan gitu ya, kalau di kita sebagai penerima komplain, yang dikomplainkan ini adalah di luar kuasa kita, lalu kita membawa komplain ini ke atasan kita atau ke divisi lain, kita juga harus menanyakan gitu ya, berapa lama komplain ini bisa diselesaikan, agar karena kita juga harus menjelaskan itu kepada tamu gitu ya, karena kan tamu tahunya kita yang berhadapan dengan mereka gitu ya, bukan divisi lain atau atasan kita gitu ya. Ini biasanya juga kadang antara bawahan dan atasan gitu ya, di antara para pekerja ini juga suka ada mispersepsi. Kadang ketika tamu komplain, si bawahan ini tidak memberikan gitu ya, karena memang SOP-nya seperti itu. Policy dari hotel atau kantor pariwisatanya memang seperti itu gitu ya. Tetapi ketika masalah ini dibawa ke atasan gitu ya, atasan yang menemui langsung tamu atau wisatawan yang komplain, malah permintaan wisatawan ini juga malah dikabulkan gitu ya. Nah, ini bisa menjadi kita dan kita sebagai bawahan, kalau kita berada di bawahan gitu ya, kita dianggap tidak kooperatif, tidak bisa memecahkan masalah gitu ya. Artinya nama kita menjadi buruk gitu ya, pelayanan kita dicap buruk, tapi karena tidak ada kesamaan gitu ya antara yang kita sampaikan dengan keputusan yang diambil atasan kita. Nah, ini nanti malah atasannya yang dicap baik gitu ya. Ini juga nanti akan terjadi seperti ini. Banyak contoh kasus seperti ini. Berikutnya kita lihat contoh case study ya, contoh kasus. Misalkan ada waiter ya. Waiter ini membawakan pesanan gitu ya dari seorang tamu. These are your orders, sir. A chicken steak with mushroom sauce and a glass of avocado juice. Lalu si tamu bilang, excuse me waiter. Si waiter menjawab, yes sir, what can I do for you? Lalu kata tamunya, I am sorry, but this is not like what I have ordered. Would you mind telling me who's the chef? Mohon maaf, tapi ini bukan seperti apa yang saya order. Apakah kamu keberatan untuk memberitahu saya siapa kokinya gitu ya? Lalu chefnya menjawab waiternya menjawab sebelum, I am so sorry sir, is there any problem with your order? Mohon maaf gitu ya, apakah ada masalah dengan pesanan yang saya antarkan gitu ya, yang datang ke meja? Lalu si tamu menjawab, yeah, I think there is something wrong about the food. Do you still remember what I've ordered? Ya, sepertinya ada yang salah dengan makanannya gitu ya. Apakah kamu masih ingat apa yang saya pesan? Karena biasanya kalau di restoran, baik itu restoran di hotel ataupun restoran di luar hotel gitu ya, biasanya satu waiter atau pelayan gitu ya punya section. Jadi pelayan ini melayani meja bagian mana gitu ya. Pelayan yang lain melayani meja mana. Nanti biasanya pelayan yang mencatat order dari satu tamu gitu ya, satu konsumen, nanti dia juga yang mengantarkan ya, karena nanti mungkin ada, terutama untuk restoran-restoran yang based on tips gitu ya, jadi bayarannya tips, jadi berapa banyak yang kita layani ya nanti penghasilan kita lebih banyak gitu ya. Lalu si waiter menjawab, okay sir, let me repeat your order. You ordered a chicken steak with mushroom sauce and a glass of avocado juice. Lalu si tamu menjawab, yes, but as you can see, I ordered a chicken steak with mushroom sauce, but that is a black pepper sauce and also the chicken is not well cooked.
Jadi dia memesan steak ayam gitu ya dengan saus jamur, tetapi yang datang ini adalah dengan saus black pepper, saus lada hitam gitu ya. Dan menurut si tamu ayamnya ini kurang matang gitu ya. Lalu si waiter menjawab, I really apologize for your inconvenience, sir. Allow me to get you the new one. Jadi dia meminta maaf gitu ya dan menawarkan solusi untuk membawakan yang baru. Lalu si tamunya bilang, that's all right. This restaurant has been running for so long. I just don't expect that such thing happens here. Jadi si tamunya bilang restoran ini kan sudah lama gitu ya, sudah lama ada, sudah lama beroperasi. Dia tidak mengira bahwa hal seperti ini yang akan terjadi gitu ya, mengecewakan bagi dia. Lalu si waiter menjawab, I'm sorry sir, I apologize on behalf of my chef. Jadi dia meminta maaf atas nama dari kokinya gitu ya. Lalu si tamu menjawab, okay, no problem, just make sure that such things will not happen again. Ya nggak apa-apa, pastiin aja kedepannya tidak akan terjadi lagi. Lalu si waiter menjawab, alright sir, thank you for your kindness. Baik, terima kasih atas kebaikan hati Anda gitu ya. Lalu si tamu menjawab, I would appreciate if you can replace it with the new one. Lalu dia minta diganti gitu ya si steaknya, karena steaknya ayamnya kurang matang dan sausnya yang dia pesan itu saus jamur, tapi yang datang adalah saus lada hitam. Lalu si waiternya bilang, absolutely sir, please wait a moment. Tentu saja, tunggu sebentar gitu ya. Lalu kata guestnya, oke, thanks. Waiter bilang you are welcome. Nah ini kita perhatikan si waiter ini selalu yang paling akhir bicara gitu ya. Kalau tamu mengatakan thanks, berarti kita harus jawab sama-sama gitu ya. Jadi sebisa mungkin we are the last person to speak. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus kita miliki untuk menyelesaikan masalah komplain dengan baik gitu ya. Yang pertama adalah knowledge of relevant policy. Jadi kita harus tahu peraturan-peraturan apa gitu ya yang berlaku. Jadi tidak ada salah persepsi antara bawahan dengan atasan gitu ya. Bawahan mengatakan tidak boleh, tetapi ketika ditangani oleh atasan malah diperbolehkan gitu ya komplainnya, atau yang dituntut tamu atau wisatawan ini malah diberikan. Lalu juga kita harus tahu front desk parameter. Jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang front desk gitu. Karena apalagi ketika berhubungan dengan divisi lain gitu ya. Lalu kita harus tahu managerial resources. Managerial resources kita kalau bagian ini itu diatur oleh divisi mana gitu ya. Kalau tadi misalkan masalah dalam kamar, yaitu nanti bagian maintenance dan housekeeping gitu ya. Bagian seperti kalau komplain yang dikomplain adalah seperti spray, bantal gitu ya, amenities, itu berarti bagian housekeeping. Nanti harus tahu maintenance access gitu ya. Jadi kalau misalkan lift, ada berapa lift di hotel kita gitu ya. Kalau hotel tempat kita bekerja ada 4 lift, 2 di sebelah timur hotel gitu ya, di sebelah timur lobby dan sebelah barat lobby. Yang timur sedang tidak bisa digunakan, berarti kita harus mengarahkan tamu ke lift sebelah barat gitu ya, harus tahu. Lalu customer service, tentu saja cara melayani konsumen dengan baik gitu ya. Lalu resolution expertise, apakah kita sudah pernah hotel gitu ya, atau kita sudah pernah menangani komplain semacam ini gitu ya. Lalu bagaimana masalah ini dahulunya diselesaikan gitu ya. Kita harus mengingat itu. Lalu kita harus tahu retention skill, diplomasi ini artinya harus menyesuaikan gitu ya. Kalau jangan mau atau jangan memberikan apa saja yang dituntut oleh tamu gitu ya. Kalau terutama untuk tamu-tamu yang banyak menuntut gitu ya. Artinya adalah kita sudah memberikan fasilitas pelayanan sesuai apa yang dibayarkan, sesuai dengan standar, tetapi mereka masih menuntut, itu kita tidak bisa mengiyakan saja apa yang mereka berikan, yang mereka minta. Dan yang paling penting dalam menyelesaikan komplain adalah patience atau kesabaran. Kita harus sabar gitu ya. Ini yang paling penting.
kadang memang tidak menjadi sabar itu perlu jam terbang juga, perlu pengalaman. Gitu. Semakin banyak komplain yang kita hadapi, yang kita tangani, yang kita terima, kita akan makin sabar juga gitu ya. Semakin lama kita bekerja pada industri service, hospitality, nanti semakin tahu gitu ya. Masing-masing poin-poin ini pengetahuan kita akan semakin banyak gitu dan semakin bisa untuk menghandle berbagai masalah yang muncul gitu ya, karena pasti kita sudah tahu kalau dulu ini diselesaikan seperti ini gitu ya. Ada satu masalah A ya diselesaikan seperti ini kalau zaman dulu, berarti kita bisa menggunakan resolusi yang sama gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang sama tersebut. Okay, we have less than 1 minute. Is there any question?